kalian sekarang masih posisi belajar di rumah ya. Untuk hari ini kita belajar kelas 12 itu di buku yang kemarin baru aja diambil di GO, yaitu bukunya Simulasi UTBK SBMPTN 2020. Ini yang TKA Saintek, mapelnya adalah fisika. Kita bahas hari ini yang paket 1. Di paket 1 itu tentang Kapita Selecta. Nah, yang di soal-soal latihannya ada di halaman 50. Kalian langsung bisa lihat di halaman 50. Kita bahas untuk yang nomor 2. Untuk yang siswa GO, silakan dibuka dulu bukunya halaman 50 yang fisika ya. Untuk nomor 2, soalnya seperti ini. Sebuah pegas ringan memiliki tetapan pegas 500 Newton per meter. Salah satu ujung pegas itu diikat pada balok yang terletak di lantai yang cukup licin. Berarti ini ada pegas, ini ada balok. Salah satu ujungnya diikatkan pada balok seperti itu ya. Sedangkan ujung yang lain ditarik. Berarti nanti di sini akan ada gayanya, ada F. Berarti di sini pegas, berarti dia punya konstanta pegas di mana K-nya 500 Newton per meter. Sehingga balok mengalami percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Berarti nanti balok ini akan bergerak ke kanan dengan percepatan sebesar A. A-nya nanti 20 meter per sekon kuadrat. Jika massa balok 1 kg, berapakah energi potensial pegas? Di sini nanti baloknya punya massa atau M. Jadi ada 3 besaran yang diketahui di soal ini. Ada tetapan pegas 500 Newton, kayak tulis lagi di sini ya. Yang diketahui pertama adalah K-nya 500 Newton per meter. Yang kedua adalah percepatannya, berarti ada A 20 meter per sekon kuadrat. Dan satu lagi besaran yaitu massanya balok 1 kg. Nah, 3 besaran ini yang diketahui. Sedangkan yang ditanya adalah energi potensial pegas. Nah, untuk adik-adik masih ingat nggak untuk energi potensial pegas itu rumusnya apa? Jadi energi potensial pegas itu yang ditanyakan ya. Taruh sini. Nah, ini yang ditanya. EP itu rumusnya adalah setengah K kali simpangan pangkat 2. Ini adalah rumusnya energi potensial pegas. Nah, kalau dari yang Kak Ika tulis di sini, K sudah ada di soal, yaitu 500 Newton per meter. Sedangkan simpangannya belum ada, maka tugas kalian adalah mencari simpangan. Nah, kalian ingat-ingat dulu untuk persamaannya gerak harmonik sederhana atau di GHS atau di getaran, gerak harmonik sederhana ya. Harmonik sederhana atau biasanya disingkat dengan GHS. Nah, di gerak harmonik sederhana itu kita mengenal persamaan simpangan, di mana persamaan simpangan itu adalah A yaitu amplitudo, sin sudut fase alias sin omega T. Kemudian untuk kecepatan itu bakalan diperoleh dari turunannya simpangan terhadap fungsi waktu. Berarti D per dt dari persamaannya simpangan. Maka nanti untuk V turunannya ini ya, berarti omega dikali A, turunannya sin adalah cos omega T. Ini persamaannya kecepatan. Terus untuk persamaannya percepatan itu berarti turunannya kecepatan terhadap fungsi waktu, berarti turunannya ini. Maka omega dikalikan omega berarti omega kuadrat, ya kan? A-nya tetap. Turunannya cos itu apa? Min sin. Nah, ini persamaannya percepatan. Di mana A sin omega T itu punyanya siapa? Punyanya simpangan. Berarti percepatan bisa ditulis dengan min omega kuadrat dikali Y atau simpangan seperti itu. Nah, ini rumusnya percepatan. Ada negatif hanya menunjukkan arah aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk nyari Y atau simpangan nanti kita dapat dari A per omega pangkat 2. Tanda negatif kita abaikan aja. Berarti Y gini ya.
Nah, untuk nyari omega ada nggak? Oh, omega nggak ada. Berarti kita harus ingat lagi. Masih ingat rumusnya K. Jadi di sini ingat lagi. K itu adalah M kali omega kuadrat. Berarti kalau kita butuhnya omega kuadrat tinggal diganti dengan K per M. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah dapat persamaannya omega kuadrat, kita kembali ke simpanan. Berarti A per K per M, berarti A per K, kita kalikan M di atas sini ya, itu sama dengan Y, atau kalinya kita pindah ke sini. Nah, butuhnya adalah Y pangkat 2 ya, berarti tinggal A kuadrat M kuadrat per K kuadrat itu adalah Y pangkat 2. Nah, sudah dapat Y-nya, kita tinggal masukkan ke rumusnya EP. Lanjut ya. Untuk energi potensial sekarang kita hitung. Jadi EP sama dengan setengah kali K. Y pangkat 2-nya tadi adalah A kuadrat M pangkat 2 per K pangkat 2. Ada yang bisa dicoret? Nah, ini K sama K pangkat 2 berarti tinggal K aja. Maka di sini setengah dikali A pangkat 2 dikali M pangkat 2 per K, seperti ini. Nah, A ada nggak? Ada, yaitu nilainya 20, berarti setengah dikali 20 kuadrat. Masanya tadi ada nggak? Ada, yaitu 1 kg, berarti 1 pangkat 2 dibagi K-nya tadi berapa? 500. Nah, berarti 20 kuadrat kali 1 berarti 400. 2 kali 500 berarti 1000. Maka energi potensial pegas nilainya adalah 0,4 Joule. Berarti option jawabannya untuk nomor 2 yaitu A. Nah, seperti ini. Ada yang ditanyakan? Kalau mungkin ada yang ditanyakan, bisa WA ke WA-nya Kak Ika ya, atau di grup bisa tanya-tanya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 3 ya, bawahnya tadi. Untuk nomor 3 di soal, pemanas A menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Jadi ini pemanas A ya, dipakai untuk menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Kemudian pemanas B yang dayanya 200 watt digunakan untuk memanaskan 200 gram air juga. Jadi di sini massa air yang dipanaskan antara pemanas A dan pemanas B sama. Kemudian kenaikan suhunya juga sama, 20 derajat Celcius, 20 derajat Celcius. Dalam waktu 140 detik. Berarti yang berbeda adalah waktunya antara pemanas A dengan pemanas B. Jika pemanas B punya efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A, maka berapa daya dari pemanas A-nya? Tadi kan daya pemanas B udah diketahui 200 watt. Sekarang yang ditanya dayanya pemanas A. Nah, karena massa air yang dipanaskan itu nilainya sama, kenaikan suhunya juga sama, terus jenis zatnya sama-sama air. Berarti kan kalau jenisnya sama, kita dapat ambil kesimpulan dari soal nomor 3. Yang pertama yang kita simpulkan adalah kalor yang dihasilkan oleh pemanas A itu sama dengan kalor yang dihasilkan oleh pemanas B. Karena rumusnya kalor itu apa? Yaitu M C delta T. M itu adalah masanya si zat yang dipanaskan. 200 gram, 200 gram, berarti kan masanya sama. Kalau jenis itu tergantung jenis zatnya. Ini air, berarti kan kalau jenisnya juga sama. Delta T itu kenaikan suhu. Di sini sebesar 20 derajat Celcius, pemanas B juga 20 derajat Celcius. Berarti kan delta T-nya sama. Maka kesimpulannya, nah, yang pertama ini QA sama dengan QB. Nah, seperti ini ya. Terus yang diketahui selanjutnya adalah efisiensinya pemanas B. Berarti efisiensinya, tak tulis ini aja ya.
efisiensinya B itu 75%. 75% itu 0,75 alias 3/4 dari efisiensinya pemanas A. Ini yang diketahui. Sekarang kita tulis efisiensi untuk mesin pemanas atau mesin Carnot itu adalah Q per W dikali 100%. Ini rumusnya efisiensi. Jadi kalau misalkan Q efisiensinya B ya, jadi sekarang kita tulis di sini. Ini rumusnya, kotai dulu. Rumusnya efisiensi secara umum ya. Ini sekarang kita jabarkan. Efisiensi B 3/4 efisiensinya A. Nah, efisiensi tadi apa? Q per W. Berarti di sini Q-nya B per W-nya B dikali 100% sama dengan 3/4 dikali Q-nya A per W-nya A dikali 100%. Nah, ini bisa kita hilangkan, coret kanan kiri seperti itu ya. Q B, Q A, tadi apa? Q A sama dengan Q B, berarti kan ini bisa kita coret juga. Nah, tinggal kali silang. 3 dikali WB, 4 dikali WA. Langsung pindah ya. 4 kali WA sama dengan 3 dikali WB. Nah, untuk energi kalau ada daya listrik, mana di daya 200 watt. Nah, kalau ada daya, rumusnya energi itu adalah P kali T. Berarti di sini PA dikali TA sama dengan 3 dikali PB TB. Sampai sini paham ya? Nah, yang ditanya adalah daya pemanas A. Berarti PA ya yang ditanya. Maka PA sama dengan, langsung aja, 3 dikali PB. PB-nya tadi berapa? 200 watt. TB-nya waktunya si B dalam waktu 140 sekon. Berarti 140 per 4 TA. Nanti di sini 4. TA-nya berapa TA-nya? Waktunya TA 105 sekon. Nah, seperti ini. Berarti PA berapa ini di hasilnya? Disederhanain bisa 4/200. Berarti dapatnya 50 gini ya. 3 sama 105. Berarti berapa ini? 35. Oke, ada yang bisa disederhanakan lagi? Oke, ini 35 sama 140. Berarti ini 1, sini dapat 4. Berarti 50 kali 4. Berarti hasilnya 200 watt. Berarti dayanya juga sama. Maka optionnya yang E. Oke, simpel ya. Dipahami dulu lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang soal ketiga yaitu nomor 11. Di nomor 11, sebuah bak bagian bawah berisi air. Berarti kalau kayak gambarkan seperti ini, anggap aja ini bak ya. Paling bawah itu ada air, di mana kedalamannya itu 16 cm. Jadi di sini hanya air 16 cm. Sedangkan di sini indeks bias air 4/3. Ini sudah kita tulis M-nya 4/3. Sedangkan bagian atasnya berisi minyak sedalam 10 cm. Berarti di atasnya air ada minyak sedalam 10 cm. Berarti di sini kedalamannya minyak 10 cm. Sedangkan indeks bias minyaknya itu adalah 5/4. Ini sudah kita tulis juga di sini. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan dasar bak. Berarti jarak bayangan dasar bak terhadap permukaan minyak teratas. Jadi terhadap permukaan minyak teratas di sini, batasnya minyak dengan udara. Jika dipandang tepat vertikal di atas permukaan minyak. Berarti nanti dilihatnya dari atas permukaan minyak. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita pakai diking ya. Dimana dikingnya adalah H aksen sama dengan N1 per N2 dikali H. H aksen itu adalah kalau misalkan di logikanya
kita lihat kedalaman suatu bak itu seolah-olah 10 cm, padahal aslinya 16 cm, seperti itu ya. Jadi 10 cm atau seolah-olahnya itu adalah hak aksennya, sedangkan kedalaman sebenarnya itu adalah hanya N1 berarti medium atas, N2 berarti medium yang bawah. Kalau udara ke minyak berarti N1 itu udara, N2 nya minyak. Kalau minyak sama air berarti N1 nya minyak, N2 nya air, seperti itu. Nah, sekarang kita cari dulu air kan aslinya 16 cm. Berarti sekarang kalau kita lihat dari permukaan minyak hanya di sini jadi berapa senti, itu yang harus kita cari. Jadi hak aksennya air ini ya. Hak aksen air berarti N1 nya adalah N minyak per N air dikali dengan hanya air asli atau hanya air seharusnya itu 16 cm. N nya minyak berarti 5/4. N nya air berarti 4/3 dikali hanya air 16 cm. Nah, berapa berarti ini? 15, 3 kali 5 ya, per 4 kali 4 berarti 15/16 dikali 16 cm. Maka sekarang kedalamannya air seolah-olah terlihatnya ini coret sama coret berarti 15 cm. Maka gambarnya sekarang kita ganti, ini anggap aja yang paling atas adalah udara, terus minyak, kemudian air ya. Kalau di garis kayak gambar itu, hanya air yang awalnya 16 cm sekarang menjadi hak aksen air itu adalah 15 cm. Sedangkan untuk minyaknya tetap ya, di sini berarti minyaknya adalah 10 cm. Berarti yang awalnya kedalaman seluruh bak itu total 10 sama 16 keluar 26 ya. Sekarang totalnya kedalamannya jadi dari dasar sampai permukaan minyak. Nah, totalnya berapa? 10 tambah 15. Berarti di sini hanya total itu adalah 25 cm. Nah, sekarang kita hitung yang kedua. Pindah sebelah sini aja ya. Sekarang kedalaman bak seolah-olah terlihat berapa senti kalau dilihat dari atasnya minyak. Berarti di sini kita pakainya N udara per N minyak dikali hanya tadi. N udara berapa? N udara 1 ya. N nya minyak adalah 5/4 dikali hanya sekarang jadi 25, mulai dari dasarnya paling bawahnya bak sampai permukaan minyak paling atas itu 25 cm. Nah, sekarang berarti 4/5 dikali 25 cm. Ini bisa kita coret 1 sama 5. Nah, sekarang yang awalnya terlihat seolah-olah 25 cm menjadi 4 kali 5 seolah-olah terlihat 20 cm. Jarak dari bawah atau dasar bak sampai ke permukaan minyak paling atas seolah-olah terlihat sedalam 20 cm. Berarti option jawabannya yang C. Soal keempat kita bahas yang nomor 13 ya. Untuk nomor 13, sebuah sumber bunyi punya daya 200 pi watt. Berarti di sini diketahui dayanya 200 pi dalam satuan watt. Jika seseorang mendengar bunyi tersebut pada jarak 5 meter, berarti ada R-nya adalah 5 meter. Diketahui di sini ada batuannya, log 2 itu nilainya 0,3, pi itu diganti dengan 3,14. Yang ditanya berapa taraf intensitas dari sumber bunyi tersebut, berarti TI-nya yang ditanya. Taraf intensitas. Nah, untuk rumusnya taraf intensitas, kalau masih ingat,
TI itu diperoleh dari 10 log intensitas bunyi dibagi intensitas ambangnya bunyi. I0 itu sudah ada di soal, nilainya sekian ya. Berarti tugas kalian sekarang cari nilai I-nya dulu. Nah, jadi sebelum ke TI, cari dulu nilai I-nya. Untuk nyari nilai I itu rumusnya adalah P per A, atau A-nya bisa dijabarkan menjadi 4 pi R pangkat 2. Nah, sekarang dihitung ya. Untuk I-nya, intensitasnya bunyi, P-nya tadi berapa? 200 pi dibagi dengan 4 pi R pangkat 2. R-nya 5 meter. Jadi kalau 5 meter dikuadratkan berarti langsung 5 ini ya. Berarti 200 pi 25 kali 4 100 ya. 100 pi. Maka pi-nya di sini habis 200 sama 100, berarti intensitas bunyinya adalah 2 watt per meter kuadrat. Sekarang baru kita masuk ke rumusnya taraf intensitas bunyi. TI sama dengan 10 log 2 per 10 pangkat min 12. Atau di sini 10 log 2 dikali 10 pangkat 12. Kalau disederhanakan lagi berarti 10 log 2. Kalau kali itu berarti plus ya, 10 log 10 pangkat 12. Tadi sudah dikasih bantuan log 2 itu nilainya 0,3, berarti 10 dikali 0,3 plus ya. Di sini 12 turun berarti 120. Gini ya. Oke. Masukkan. Oke. Untuk soal nomor 13 tadi ternyata Kak Ika salah nulis ya. Di nomor 13 tuh dayanya bukan 200 pi tapi 2000 pi. Berarti di sini kurang nolnya 1 nulisnya Kak Ika. 2000 pi. Nah, di sini berarti kita ganti ya, dayanya 2000 pi. Jadi kesalahannya di nolnya yang kurang 1. Nah, 2000 pi ini ya. Lanjut. Berarti ini Kak Ika ganti dulu. Berarti ini 2000 pi. Nah, berarti bukan 22 tapi biasanya 20. Sini sama ya, berarti di sini 10 pangkat 13. Nah, ini juga pangkatnya 13. Berarti hasilnya di sini bukan 120 tapi 130. Jadi salah di penulisan soal. 10 kali 0,3 berarti 3 plus 130. Maka taraf intensitas untuk seseorang yang berjarak 5 meter dari sumber bunyi itu senilai 133 desibel. Maka jawabannya yang C. Oke, adik-adik diri dulu ya. Oke, soal kelima ya adik-adik, kita bahas yang nomor 14. Itu tentang lensa. Sebuah benda berada 20 cm di sebelah kiri lensa 1. Berarti kalau digambarkan, ini ada lensa 1, bendanya ada di sebelah kiri. Jaraknya dari lensa pertama itu adalah 20 cm. Berarti kalau saya tulis jarak benda ke lensa 1 di sini adalah 20 cm. Nah, berarti itu kayak tulis di sini ya. Yang diketahui jarak benda dari lensa 1 itu adalah 20 cm. Panjang fokus untuk lensa pertama adalah 10 cm. Fokusnya lensa pertama 10 cm. Nah, berarti bendanya melebihi fokus. Berarti kalau anggap aja sini sampai sini 20 cm, maka fokusnya ada di sini ya. Ini adalah fokusnya lensa pertama. Nah, kalau fokusnya 10 cm, berarti kalau bendanya 20 cm, maka kesimpulannya nanti bendanya tepat di 2 kali fokus, ya enggak? Ini kalau dijabarkan 2 kali fokus itu kan berarti 2 kali 10 ya.
20 cm atau bisa disebut dengan jari-jari kelengkungannya lensa, yaitu 20 cm. Kesimpulannya, benda terhadap lensa pertama itu tepat pada jari-jari kelengkungan lensa. Jadi di sini ada R alias 2 kalinya fokus lensa pertama, atau di sini tak kurung gini ya, R, jari-jari kelengkungan. Nah, dari harus ingat kalau benda tepat di 2 kali fokus, maka bayangannya juga pas di 2 kali fokus, cuma sifatnya nyata dan terbalik. Berarti kita gambar lagi. Di sini anggap aja F, di sini 2 kali F ya. Ini adalah F1, 2 kali F1. 2 kali F1. Berarti nanti bayangannya ada di sini ya, jadi terbalik sama besar dan maya. Kalau lensa kan maya itu ada di belakang lensa, berarti ada di sebelah kanannya lensa pertama. Jaraknya sama, yaitu 20 cm. Berarti dari sini ke bayangan ini juga 20 cm. Nah, jadi tak tulis ya di sini. Maka SI jarak bayangan dari lensa pertama itu adalah 20 cm. Seperti ini. Sekarang kita lanjut. Lensa kedua panjang fokusnya 12,5. Berarti di sini ada fokusnya lensa 2, 12,5 cm. Berada 30 cm di kanan lensa 1. Berarti lensa 2 ada di sebelah kanannya lensa 1 dan jaraknya 30 cm. Ini 30 cm. Yang ditanya jarak benda asli, berarti benda asli ini dengan bayangan akhir. Jadi kalau mau membayangkan ini sama kayak mikroskop adik-adik ya. Anggap aja di sini lensa objektif, ini lensa okuler. Ini lensa pertama positif, lensa kedua juga positif. Benda di sini punya bayangan. Nah, ini bayangannya. Bayangan ini dianggap sebagai bendanya lensa kedua. Kalau ini dianggap bendanya lensa kedua, berarti nanti ada bayangan akhir terhadap lensa kedua. Ditanya nanti berapa jarak antara benda dengan bayangan akhir tadi. Nah, kalau tadi sini terhadap lensa 1 kan 20 cm, padahal totalnya lensa 1 dengan lensa 2 itu 30 cm. Berarti jaraknya ini jarak SO2-nya tinggal 10 cm ya. Ini 10 cm karena kalau dijumlah 20 plus 10 30. 10 cm itu berarti adalah jarak benda terhadap lensa yang kedua, 10 cm. Sekarang tugasnya cari bayangan atau SI, jarak bayangan terhadap lensa kedua. Kita pakai cara cepatnya aja. Kalau masih ingat begininya untuk cari bayangan, tulis di sini. Nah, untuk cari SI kita bisa pakai SO kali F per SO min F. Ini ya, untuk begininya yang kita pakai. Berarti di sini SI 2, berarti kita pakai SO 2 dikali fokus lensa 2 per SO 2 min F2. SO 2 10, fokusnya lensa kedua 12,5 per 10 min 12,5. 10 kali 12,5 berapa? 125. 10 dikurangi 12,5 berarti min 2,5. Berarti berapa ini hasilnya? 125 dibagi 2,5 berarti negatif 50 cm. Negatif artinya maya ya. Kalau maya berarti ada di depan lensa. Di depan lensa 2. Berarti 50 cm di depan lensa 2. Lensa 2 di sini sudah 30 plus 20. Loh, 20-nya kok tepat di sini? Jarak benda artinya bayangan akhir kalau digambar pas, nah berhimpit sama benda aslinya. Jadi kalau di total dari sini sampai
sampai lensa kedua adalah 30 plus 20. Berarti ini adalah SI2-nya. SI2-nya 50 cm. Nah, jadi bisa lihat ya, bayangan akhir ada di sini, benda asli ada di sini. Yang ditanya berapa jarak benda asli dengan bayangan akhir? Nah, kalau benda aslinya di sini, bayangannya juga di sini, berapa berarti delta S-nya? Maka kesimpulannya delta S-nya sama dengan 0 cm karena benda asli dengan bayangan akhir itu berhimpit. Jadi jawabannya yang E. Nah, untuk hari ini kita bahas 5 soal dulu, ada yang dipahami ya. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan lewat WA. Selamat dan semangat belajar.